اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى بقية الصحابة والقرابة وتبع التابعين وتبع التابعين بإحسان إلى يوم الدين وصل إلى حضرة وسعد القادر الجيلاني وسمن الرحيم وعلمة الكتاب وسيدنا الرحمن وإلى الله غالبة الكتاب وإلى الله بينا وأمهاتنا وزادنا وزاداتنا وأمنا وأهدنا وخالتنا وخالتنا وقربنا وقربتنا وأوسعنا بما شئنا ولقبينا ولمن أحب إلينا ولمن أحسن إلينا ولمن أقبل علينا ثم خصوصا إلى أربعين. Seperti biasa, masing-masing sebutkan nama Allah. المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات عليهم منهم ولما شهد لهم البارحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. Segala puji dan puja rasa syukur marilah kita semua panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat ma'assalam semoga tercurah limpah atas baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat, tabi'in wa tabi'at dan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan senantiasa selalu diberikan keistiqomahan dalam menjalankan perintahnya, baik yang wajib serta yang sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang saya hormati, yang saya muliakan semuanya yang hadir, tidak mengurangi rasa hormat dan takdim semuanya yang saya tidak sebutkan namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat saya dan mahabbah saya kepada semua yang hadir. Mudah-mudahan senantiasa kita semua yang hadir di sini dimaafkan atas segala dosa-dosa kita, atas segala kesalahan-kesalahan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan segala hajat-hajat kita, urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan sehat walafiat, umur yang panjang, rezeki yang melimpah ruah untuk bakal
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala serta diberikan taufik dan hidayah bi barakati ummil Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wasu'batu tsaniyatu wasittuna raddus salami minal muslimin. Lan utawi cabang iman kang kaping 2 wasituna lan 60 raddus salami iku ngajawab salam minal muslimina saking pira-pira wong muslim. Cabang iman yang ke-62 kemarin itu 61 yaitu hubbu ahli din, mencintai ahli agama. Nah ini cabang iman yang ke-62 yaitu raddus salami minal muslimina, yaitu menjawab salam dari orang-orang muslim. Jadi apabila ada orang yang mengucapkan salam kepada kita, maka kita menjawab akan salam daripada orang itu, maka ia termasuk orang yang mukmin. Karena menjawab salam itu bagian daripada cabang iman yang ke-62. Gitu ya. Jadi menjawab salam itu termasuk cabang iman yang ke-62. Oleh karenanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza salamal muslimu 'alal muslimi faradda 'alaihi shallat 'alaihi al-malaikatu 70 marratan." Wa fi riwayatin fa illam yarudda 'alaihi radda 'alaihi man hum ma'hum summa yal'anunahu 70 marratan. Bahasa kitanya mah idza salamal muslimu 'alal muslim. Apabila ada seorang muslim mengucapkan salam pada muslim yang lain. Misalkan Pak Danang ngucapin salam sama saya, faradda alaihi sholat alaihi malaikatu 70 marratan, maka saya menjawab atau lalu saya menjawab salamnya Pak Danang, sholat alaihi malaikatu 70 marratan, maka malaikat akan bersolawat kepadanya, kepada orang yang menjawab salam kepada saya, maksudnya 70 marratan, sebanyak 70 kali. Jadi kalau ada orang yang mengucapkan salam, maka kita menjawab akan salamnya, maka malaikat membacakan sholawat, memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang menjawabnya. Fa illam yuradda alaihi radda alaihi man hum ma'ahu summa yal'anunahu 70 marratan. Fa illam yurda alaihi, maka jika saya tidak menjawab salamnya Pak Danang, radda alaihi man hum ma'ahu, maka akan dijawab salamnya Pak Danang oleh makhluk
malaikat yang bersamanya. Dijawab, ya, manhum ma'ahu, oleh malaikat yang ada bersama saya maksudnya. Jadi roda alaihi. Jadi jawab apa? Jadi salamnya Pak Dana akan dijawab oleh makhluk yang ada bersama si pemberi salam, bersama saya tadi. Ya kan semua orang itu tidak sendiri, dia bersama malaikat. Jadi yang jawab malaikat. Summa yal'anunahu sab'ina marratan. Kemudian mereka, maksudnya malaikat, mengutuk saya sendiri sebagai orang yang tidak menjawab salamnya Pak Danan sab'ina marratan, sebanyak 70 kali. Jadi kalau kita ucapin sama orang, ucapin salam, umpama salam kita ini enggak dijawab, ya wis enggak usah dibikin pusing. Toh dijawab sama malaikat yang bersama orang itu. Selanjutnya malah malaikat bukan melaknat orang yang mengucapkan salam, tapi dia melaknat orang yang bersamanya yang tidak menjawab akan salamnya gitu. Ya. Jadi saya ulang, di mana ada seseorang yang mengucapkan salam kepada kita, lalu kita menjawab akan salamnya, maka malaikat akan membacakan sholawat untuk kita selaku kita yang menjawab akan salam dari orang yang mengucapkan salam. 70 sholawat. Ya, kalau sholawatnya malaikat itu ampunan. Artinya malaikat itu memohonkan ampun kepada Allah. Ya Allah, maafkan dosa sini, kalau udah jawab salamnya sini. Jika seandainya orang yang disalami dia tidak menjawab akan salamnya, maka malaikat yang ada bersama orang itu yang menjawab. Kemudian malaikat yang ada bersamanya ini malah ada orang itu sebanyak 70 kali. Alhamdulillah, ya. Jadi cara iman yang berapa katanya? 62. Wa kana Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullahu ta'ala yamurru 'ala qaumin fala yusallimu 'alaihim wa yaqulu la yamna'uni minas salami 'alaihim illa anni akhsha alla yaruddu 'alayya fatal'anuhum al-malaikah. Bahkan saking khawatirnya Syekh Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullahu ta'ala yamurru 'ala qaumin, di mana ia melewati suatu kaum, bala yusallimu alaihim, dia enggak ngucapin salam, padahal seorang syekh lewat dia enggak ngucapin salam. Wa yaqulu, ditanya, ya, beliau mengenai itu, wa yaqulu, beliau berkata, la yamna'uni minas salami alaihi. La yamna'uni minas salam, tak ada yang menghalangi saya untuk mengucapkan salam kepada mereka. Apakah saya benci sama mereka? Karena saking bencinya saya kagak mau nyapa. Enggak ada sifat benci, enggak ada rasa benci kepada mereka. Tidak ada masalah saya. Illa malaikat anni akhsha alla yaruddu alayya. Jadi yang saya khawatirkan yaitu di mana tatkala saya mengucapkan salam kepada mereka, mereka tidak menjawab salam saya sehingga mereka dikutuk oleh para malaikat. Itu saking itu tadi, ya. Saking itu tadi ada rasa kekhawatiran Syekh Abu Muslim Al-Khawlani, di mana kalau dia mengucapkan salam terus salamnya enggak dijawab, ini yang jadi dikhawatirkan, ini orang-orang bakalan dilaknat sama malaikat. Makanya Syekh Abu Muslim Al-Khawlani ini kagak mau
mengucapkan salam gitu ya. Jadi kalau orang yang mengucapkan salam sama kita jawab, dibacain salam sama malaikat sebanyak 70. Kalau tidak kita menjawab akan salamnya, malaikat yang akan jawab, malah malaikat yang melaknat diri kita. Nauzubillahin. Ustadz, bagaimana kalau seandainya kita ini posisinya di kendaraan, terus ketemu orang lagi jalan? Apakah orang yang lagi jalan yang menyapa duluan atau orang yang di kendaraan yang menyapa duluan? Wa dzikra fi busanil arifin. Dan disebutkan di dalam kitab Busanul Arifin, idza marartum biqaumin fasallimu alaihim fa idza sallamtum alaihim wajaba alaihim raddu. Idza salamtum, apabila kamu sekalian melewati suatu kaum, fasallimu alaihim, maka ucapkanlah salam kepada mereka. Di mana kita melewati suatu kaum dan jalan atau orang-orang, maka fasallimu alaihim, ucapkanlah salam kepada mereka. Fa idza sallamtum alaihim wajaba alaihimur raddu. Apabila kamu mengucapkan salam kepada mereka, maka mereka wajib menjawab. Ya, nanti saya terangkan dulu menjawab salam. Di mana kita lewat, ketemu orang, ucapin salam. Dan orang yang dengar, maka mereka wajib menjawab salam. Wa qala yusallimul masi al qaid. Dan beliau berkata, yusallimu masi alal qaidi, di mana kita lagi jalan kaki ini mah dulu nih, belum kendaraan ceritanya. Lagi jalan kaki atau lagi jogging, lagi olahraga jalan kaki. Pas ketemu sama teman kita, lagi duduknya mah umum, mau lagi makan soto atau lagi istilahnya ngopi maka orang yang hendaknya mengucapkan salam itu adalah orang yang sedang jalan kaki. Alal qaid, sama orang yang duduk. Assalamualaikum bang, gitu. Itu harusnya yusallimun masih alal qaid. Kalau misalkan orang yang duduk ngejawab ngucapin salam itu jadi soal, jadi masalah. Ini mah apa istilahnya, afdolnya seperti itu. Wasabiru alal kabir, ya, dan yang berikutnya yaitu anak kecil atau anak muda lah alal kabir terhadap orang tua. Mau itu apa istilahnya yang jalannya orang tua yang duduknya anak kecil atau yang jalannya anak kecil yang duduknya orang tua pokoknya nggak melihat jalan sama duduknya. Jadi anak muda salim sama orang tua. Assalamualaikum mbak. Itu walaupun dia lagi duduk, mau kemana mbak? Jogging nih kita, udah kecil, gitu ya. Tadi kan harusnya orang yang jalan sama orang yang duduk, orang yang sedang jalan ketemu sama orang yang sedang duduk, salam, assalamualaikum. Nah, ini anak muda kepada orang tua. Assalamualaikum. Warakibu alal mashi, dan orang yang berkendara hendaknya ia mengucapkan salam kepada orang yang sedang jalan. Kita istilahnya lagi bawa mobil, lagi bawa motor, ketemu teman kita yang sedang jalan kaki,
kita. Buka apa itu namanya? Apa sih? Pintu kaca ya. Assalamualaikum. Kemana? Ini mau ke depan. Naik. Begitu kan. Masya Allah. Ini kalau kagak ngajak naik juga nggak jadi masalah. Yang penting kemana? Assalamualaikum. Duluan ya nggak apa tuh. Itu. Yang penting raqib ala masyyi. Orang yang naik kendaraan kepada orang yang berjalan. Wa raqibul qarasi ala raqibil himar. Yang berikutnya adalah orang yang naik kuda mengucapkan salam kepada orang yang naik himar. Orang yang naik BMW nih pas-pasan nih sama mobil carry. Ya orang yang mobil BMW ke mobil carry itu sama-sama naik mobil nih, itu diatur juga. Buka. Kemana Pak? Jalan tuh. Jadi kalau ibu Pak Marsa kan lebih mahal daripada himar kan. Udah nggak ada kuda, nggak ada himar dah. Sekarang pada ya mobil mewah contohnya. Gitu. Jadi yang mobil mewah ucapin salam sama yang mobil agak murah daripada yang itulah gitu. Atau orang yang naik mobil ngucapin salam sama orang yang naik motor. Orang yang naik motor ngucapin salam sama orang yang naik sepeda. Ya. Orang yang naik sepeda ucapin salam sama naik apa kek yang dorong-dorong. Itu jadi semakin ke bawah begitu. Malah ini mah kadang-kadang yang bawah duluan yang ucapin salam gitu ya. Kadang-kadang ya Masya Allah luar biasa. Tapi kita jangan suzon dulu. Terkadang orang di kendaraan itu nggak melihat kanan kiri saking fokusnya di depan. Tentang sekarang mah sombong, langsung aja kita mau begitu suzon sama orang. Tidak begitu. Terkadang nggak kelihatan gitu ya. Jangan bentar-bentar suzon. Mentang-mentang sekarang mah mobilnya mewah, kaca mobilnya nutup baik, ya kayak dulu. Jangan begitu, gitu ya. Kita mah kadang-kadang itu banyak suudzon. Dulu mah kalau naik motor nyapa mulu. Sekarang udah naik mobil, kagak nyapa-nyapa, kan motor mah kelihatan. Kan apalagi takut ketabrak. Kalau mobil mah kan fokus. Kalau Assalamualaikum bisa nabrak orang kan bahaya juga. Gitu. Ya, mungkin itu tadi kurang ngopi kitanya. Jadi jangan gampang nyalahin orang. Wa yusallimu alladzi yatika min khalfika. Orang yang datang dari belakang kita. Kan ada dari depan, ada yang kata yang dari belakang yang ngucapin salam. Wa yusmi'u raddu jawabahu li'annahu idza lam yusmi lam yakun jawaban. Dan jawab daripada salam kita ini mesti didengar sama orang yang ngucapin salam. Kenapa? Li'annahu idza lam yusmi lam yakun jawaban. Karena sesungguhnya tatkala jawaban salam kita ini tidak ia dengar, lam yakun jawaban, maka ini bukanlah suatu jawaban. Gitu. Jadi usahain jawab salam kita itu kedengar sama orang yang ngucapin salam. Wa yusallimu ala ahli baitihi hina yadkhulu. Dan ketika kita masuk pada rumah kita, maka hendaklah kita mengucapkan salam. Begitu ya. Jadi di mana
orang harus mengucapkan salam pula kepada penghuni rumahnya. Fa'in dakhala baitan laisa fihi ahadun. Bagaimana Ustaz kalau seandainya kita masuk ke suatu rumah, di rumahnya ini enggak ada siapa-siapa? Falyaqul assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Kalau kita masuk ke rumah, pas di rumah kita nggak ada siapa-siapa, istri kita nggak ada, anak kita nggak ada, lagi keluar, toh kuncinya juga kita bawa, tetap ngucapin salam, gitu ya. Jadi jangan salam ini apa ya? Artinya mesti ke orangnya yang ada, baik itu nggak seperti itu, ya. Jadi di mana tadi kita wa yusallimu ala baitihi indahina yadulu. Tadi mah kita ketika menemui keluarga kita, ketika hamba kepada rumah kita, maka hendaklah kita yang mengucapkan salam. Tapi kalau seandainya tidak ada siapa-siapa, baik itu rumah kita ataupun istilahnya gudang atau apa dah ya, itu tetap baik kita baca salamnya assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Kenapa demikian? Fa innal malaikata yabuduna salamu, karena sesungguhnya malaikat yabuduna salamu, mereka menjawab salam kita. Wa tahsulu tilkal barakatu ajyada wa atamma, sehingga diperoleh keberkahan itu dengan lebih banyak dan lebih sempurna. Jadi malaikat yang jawab, sehingga hasil kita keberkahan, dapat berkah dan dapat kesempurnaan gitu. Jadi kalau kita masuk ke suatu rumah kita terutama yang juga tahu memang misalnya di rumah itu gak ada siapa-siapa, ataupun masih kamar juga, kamar yang ada di rumah kita, baca salam, dan nanti yang jawabnya adalah malaikat, gitu. Wafi Jubdatil Masail, dalam kitab Jubdatul Masail, in qala rajulun assalamu alayka ya Zaidu farada alaihi Umar la yasqutu an Zaidin. Dalam kitab Jubdatul Masail ada lafaz seperti ini nih. Di mana seandainya ada seseorang yang mengucapkan salam kepada engkau, contohnya Pak Asbani sama Pak Danang. Saya ngucapin salam ke Pak Asbani, assalamualaikum Pak Asbani. Yang jawab Pak Danang, waalaikumsalam la yasqutu an Zaidin. Maka tidak gugur menjawab salam kepada Pak Asbani. Kalau dijawab sama Pak Danang nggak gugur, artinya Pak Asbani juga mesti jawab. Itu ya abdolnya, karena mengucapkan salam itu ke kita, itu abdolnya seperti itu. Kalau ada orang yang assalamualaikum, misalkan Pak, tadilah contohnya ya, silwak tadi contoh dulu ya. Begitupun juga istilahnya di mana orang kota datang ke kampung, orang kota yang ucapin salam. Orang kampung datang ke kota, orang kampung ucapin salam. Begitu. Ya, pendapat daripada ulama. Kenapa demikian? Karena ya Bapak-bapak, salam ini yaitu termasuk dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu loh. Bahkan dalam Al-Qur'an, wa idza huyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana 'ala kulli
apabila kamu diberi suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah penghormatan itu dengan yang serupa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala selalu membuat perhitungan atas setiap sesuatu. Jadi salam itu adalah suatu penghormatan. Kalau kita disalamin seneng kan? Apalagi yang nyalaminnya umpama kasih kita, ada salam dari itu Neng Anu misalkan seneng, apalagi kasih kita seneng. Apalagi ada salam dari orang yang jabatannya misalkan di kantor lebih atas daripada kita, ada salam dari big boss, waduh kan seneng. Kalau bos sudah nitip salam kayaknya mau dapat bonus. Ada salam dari ono siapa? Obe. Apa ini salam giliran yang rendah kita udah mau. Ya, jawab itu ya. Kami ada titip salam gitu. Qila innal ibtida'a bis salam qabla al-kalam. Qila orang mengatakan innal ibtida'a bis salam qabla al-salam awil hajati sunnatun mustahabatun laisa biwajibin. Sesungguhnya memulai dengan salam sebelum berbicara atau menyampaikan hajat adalah sunnah yang mustahab, tidak diwajibkan. Jadi kita itu disunahkan sebelum ngomong, sebelum berbicara itu disunahkan dulu kita mengucapkan salam. Bukan untuk ngaji baik, ngurapat juga. Dimana kita mau ngomong itu disunahkan ngucapin salam. Makanya assalam qoblal kalam. Jadi sebelum kita berbicara maka disunahkan salam dulu. Sama kalau kita pidato nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dulu. Habis salam baru bismillah. Gitu ya. Memang semua perkara yang bagus maka hendaklah diawali dengan bismillah. Seperti makan, ya, minum, bagus memang sunnah diawali dengan bismillah. Tapi di perkara ini mah al-kalam di perkara ini mah bahwa assalam qoblal kalam. Jadi di mana kita hendak bertutur kata maka disunahkan mengucapkan salam dulu, karena yang pertama salam itu adalah doa ya, dan suatu penghormatan. Wal musyafahatu inda salam, dan juga disunahkan berjabat tangan pada saat mengucapkan salam. Assalamualaikum, itu disunahkan berjabat tangan itu. Cuman mentang-mentang pas kita ketemu sunnah ngucapin salam, giliran ketemu salam, ya kurang baik juga. Itu maksudnya kurang baik. Ini mah contoh lucunya aja. Ada orang lagi istilahnya ngepung ayam. Si A sama si B, ayam mau ketemu, pas ketemu, assalamualaikum, salam. Ayam belum lepas, ketemu lagi kesana kejar, gitu. Apalagi saya pas kejar ketemu lagi, assalamualaikum, lepas lagi, gitu ya. Jadi lebih kepada di mana kita jarang ketemu ataupun juga sering ketemu, ya ada celahnya lah ya. Maka itu disunahkan salam. Nanti saya akan bahas mengenai tentang salam sehabis sholat nanti ya. Ikuti aja ininya, durasi waktunya. Ya, jadi tidak wajib
di mana kita hendak memulai apa itu perkataan, pengucapan, ya, atau ada suatu hajat, maka disunahkan kita memulai dengan salam. Wassima'ahu mustahabun bal wajibun. Adapun kita menyimak, mendengarkan orang yang mengucapkan salam itu mustahab, dianjurkan, bahkan wajib. Al-sahih menurut kaul sahih. Yang sahihnya ini adalah sunnatun alal kifayah, artinya sunnah di mana kita mendengarkan akan orang yang mengucapkan salam kepada kita, dan ada orang-orang juga yang mendengarkan akan salamnya umpama kita tidak, atau dia tidak, kita yang menyimak, maka itulah disebut dengan sunnah kifayah. Cukuplah dengan salah seorang daripada jamaah. Waraduhu fardu kifayatin, dan menjawab salam hukumnya fardu kifayah. Ya, fardu kifayah ini tamsil. Fa in kanu jama'atan fasallama wahidun minhum kafa'an jami'ihim. Kalau seandainya suatu rombongan, ya, misalkan suatu rombongan kayak tadi umpama contoh dari musola lagi, rombongan datang ke sini. Terus datang ke sini, di sininya ada satu orang, umpama saya doang, ya. Terus semuanya ini fasalama wahidun minhum, salah satu dari mereka mengucapkan salam kafa'an jami'ihim, maka cukuplah dengan salah satu dari mereka mengucapkan salam. Tidak semuanya datang ke sini semua yang ngucapin salam pas bani doang, kafa'an jami'ihim. Artinya yang lain dengan tidak mengucapkan salam dia jadi masalah, tidak jadi masalah. Wassalamu kullihim aqalu. Kalau semuanya ngucapin salam, mau di sini sendiri atau banyakan, ya, semuanya pada ngucapin salam, itu afdal wa akmalu, ya, itu lebih afdal wa akmalu dan lebih sempurna. Wa kada rabbuhu wajibun, dan begitu pun juga menjawab salam itu hukumnya wajib, ya. Wajib sekiranya orang yang penyampai salam tidak mendengar akan ucapan salamnya, la yasqutu anhu hadal fardu, maka tidaklah gugur darinya. Hatta kila, sehingga dikatakan seandainya al-muslam alaih. Al-muslam alaih itu orang yang menerima salam itu tuli, yajibu alal muslim, maka wajib bagi si muslim, nah, orang yang mengucapkan salam itu ayuharika safataihi wa yusahu wa yuyahu, yaitu wajib bagi si muslim itu yuharika safataihi, menggerakkan waalaikumsalam. Umpama kalau dia itu orang tuli, nggak kedengar wa yuyahu, dan dia memperlihatkan akan gerak pada lisannya. Waalaikumsalam. Jadi tahu kalau salamnya itu dijawab gitu, ya. Nah itu mengenai tentang masalah salam. Dan yang berikutnya adalah wa yusaratu ayyakuna radu alal fawr, dan disyaratkan menjawab salam ini alal fawri, yaitu seketika itu. Di mana ada orang yang mengucapkan salam, maka disyaratkan, artinya wajib bagi kita menjawab salam pada waktu itu. Waalaikumsalam. Fa in akharahu, maka seandainya yang mengakhirkan akan jawaban salamnya ini sumarodahu, ya, cuma kata bin Risol diakhirkan berselang 5 menit dijawab waalaikumsalam, lam yaqda jawaban,
maka itu tidak dihitung jawaban. Maka itu tidak dihitung jawab daripada salam orang tersebut. Wa kana athima, bahkan ia berdosa bitarkil dengan meninggalkan jawab salam tadi, ya, yang seharusnya pada waktu itu dia jawabnya santai. Udah berapa menit? 5 menit lah. Suma itu 5 menit agak lama. Waalaikumsalam. Nah, maka ia berdosa. Kenapa? Li'anna fitarkihi ihanatan lil muslimin. Karena sesungguhnya di dalam meninggalkan jawab salam ini ihanatan. Ia berarti menghina si pemberi salam. Itu ya. Walau atas salamun min ghaibin ma'a rasulihi aw fi waraqatin wajib raddu ala Allah. Seandainya nih, kalau datang ucapan salam dari orang yang tidak ada di tempat, dibawa oleh utusannya atau dalam sebuah surat, maka wajib pula dijawab seketika. Contoh, Mang Pak Danang main ke rumah saya. Kata Pak Danang, Ustaz, ada salam dari Pak Asbani. Saya pada waktu itu wajib jawab salam. Jawab salamnya ke Pak Danang dulu, ya. Wa alaikassalam wa alaihis-salam. Itu. Jadi untuk musyafat kehormatan wa alaihis-salam, hi domir pada Pak Asbani, dan untuk Pak Asbani musyafat kehormatan. Itu wa alaikassalam wa alaihis-salam. Itu. Atau kita dapat selembaran ada surat Pak Dede, ada surat ini dari Pak Asbani kepada Assalamualaikum. Kita wajib dijawab. Waalaikumsalam. Kita wajib jawab. Bagaimana kalau di WA? Assalamualaikum. Di WA itu wajibnya kita jawab waalaikumsalam dengan kalam. Makanya kalau kita dapat assalamualaikum, waalaikumsalam, selesai sudah kewajiban kita. Tapi lebih bagusnya dijawab waalaikumsalam. Cuma terkadang yang nge-WA kita itu yang share-share juga nggak tulis assalamualaikum, nggak ngucapin assalamualaikum, langsung nge-share baik. Wah, ini bagus nih, nggak dibaca dari atas. Padahal jangan lupa assalamualaikum warahmatullahi. Wah, ini bagus nih. Kalau saya share di-share ke kita. Assalamualaikum. Hari ini adalah hari yang mulia. Padahal dia kagak ngucapin salam, ya wis, usah suzon. Jawabnya waalaikumsalam gitu. Jadi kalau kita dapat dari surat, sekarang mau WA lah ya, orang itu ya. Pas suratnya kita dapat surat undangan sudah ada salam, jawab waalaikumsalam. Itu. Kalau surat ya jawab dengan lisan waalaikumsalam. Ya itu cukup aja udah. Ngesan itu kita balas aja kalau salam. Nggak dibalas, ya wis tidak jadi soal. Yang penting kita jawab waalaikumsalam. Sedikit lagi supaya tidak ada kekeliruan. Sedikit lagi. Ya itu, nah ini nih. Qala Fitarkhaniyah, di dalam kitab Tatarkhaniyah, yukrahu tahriman inda qiraatil Qur'an jahron. Lakin yarutu jawabahu li kaunihi qadiran ala tahsili fadilatil Qur'an waradisas. Jadi itu kita dimakruhin. Kalau ada orang yang sedang baca Quran, kita itu dimakruhkan, bahkan makruh tahrim. Makruh tahrim ini artinya makruh yang diharamkan. Kita nggak boleh ngucapin salam sama orang baca Quran. Orang sedang baca Quran, kita ngucapin salam sama itu orang, nggak boleh. Itu makruh tahrim. Kenapa? Ngeganggu. Itu. Kadang-kadang kita lagi baca Quran, assalamualaikum. Salam. Lu di mana ya tadi ya? Ganggu tuh. Ya, udah satu itu. Jadi maaf ada ilmunya, gitu ya. Jadi kita kalau bisa mah ya udah duduk, nyimak, nanti selesai baru kita salam.
Karena orang yang apa itu tadi sedang baca pada salam ala mustamil Quran. Wa kadalika inda mudakaratul ilmi. Begitupun juga ketika sedang mudakara. Mohon maaf, kita ini sudah ngaji nih, sedang ngaji. Misalkan ada orang yang datang belakangan, misalkan tahu-tahu assalamualaikum. Orang itu wala yusallimu ala halin mimman ilmu. Maka kita itu enggak wajib jawabin salam. Bahkan orang yang mengucapkan salam tersebut itu bahwa asimun, bisa berdosa. Kenapa? Karena orang sedang berfokus mudakara ilmu, ya. Orang ini walaupun itu salam tadi bisa mengganggu konsentrasi. Jadi apa? Duduk saja, langsung duduk, habis duduk itu malah pahala seperti itu, ya. Tuh. Jadi wala yusallimu ala hadin mimman tuzakirul ilma. Dan janganlah kamu mengucapkan salam ala hadin pada seseorang mimman tudzakirul ilma, dari orang-orang yang sedang muzakarah, sedang taklim. Fa in salama fa huwa asimun, dan dikala kamu mengucapkan salam fa huwa asimun, maka berdosa. Nah, itu ya. Wa kadalika indal azan wal iqamah. Orang lagi azan, lagi iqamah, jangan diucapin salam. Allahu akbar, Allahu akbar. Lagi napas deh. Assalamualaikum. Salam sehat. Kedengaran. Bisa. Orang lagi salam dah. Bisa. Gitu aja dah. Ya. Nah, itu. Nah, itu tidak, itu makruh bukan haram ya. Makruh ya. Jadi wasahih annahu la yaruddu salam aidan fi hadil mawadi wa in kana bil afai ya. Jadi tidak disunnahkan akan menjawab salam ya. Terakhir tambahan saja lah ya. Di mana kita sehabis melaksanakan sholat ya, sebenarnya mah bagusnya mah kita itu sehabis doa salamnya, jangan sehabis sholat. Karena terkadang salam kita itu mengganggu zikir orang. Misalkan bagusnya mah zikir pendek. Astagfirullahaladzim gitu. Bagusnya mah, ini bagusnya mah gitu. Karena memang apa perkara yang seperti ini itu mubah diperbolehkan kita habis sholat assalamualaikum diperbolehkan selagi memang tidak mengganggu, begitu hukumnya. Tapi kalau mengganggu konsentrasi orang ibadah itu bisa jadi makruh, jadi hati-hati. Dan juga melihat situasi juga, memang kalau kita orang jarang ketemu, baru balik gawe sebulan, kita misalkan ke kampung pas mudik, ya kan beberapa bulan nggak ketemu, pas pinggiran kita lagi sholat barengan teman kita buru-buru mau pulang, jadi lihat situasi dah. Itu kita biasa ketemu kok di sini ya, artinya yaudah kalau bisa mah gitu, nggak usah salaman sampai sholat itu. Nanti salamannya itu pas selesai doa bagus kayak gitu. Tapi kalau misalkan saya mau begitu aja ya terserah, mubah ini gitu. Cuman saya khawatirkan mengganggu orang yang sedang bukan sholat, mengganggu orang yang sedang zikir. Apalagi kalau pas pegang tasbih itu kadang ya dipindahin dulu, itu jadi masalah ya. Misalkan akhirnya atau saya itu nggak boleh tadi, enggak. Saya mah nggak ngelarang-larang, enggak ya. Ya nggak ngelarang-larang. Nah ya, ini hadis, ini terakhir ya. Jadi dari Umar Al-Husain radhiyallahu taala anhu gini, dulu nih ada seorang laki-laki datang ke baginda Nabi SAW yang ucapin gini, Assalamualaikum, kata orang ini, paroda alaihi. Nabi menjawab salamnya, kata Nabi sallam, waalaikumsalam. Faqala laka aswa sanatin, untukmu 10 kebaikan. Wadaholah, datang lagi orang yang lain, ngucapin ke Nabi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi menjawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faqala laka salasuna hasanatan, untukmu 30 kebaikan. Suma ata akhara, datang lagi laki-laki yang ketiga.
Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Baroda alaihi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan tadi qala laka arba'una hasanatan, untukmu 40 kebaikan. Jadi kalau kita ngucapin salam, bagusnya jangan assalamualaikum aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuhu. Jadi kita mendapatkan 40 kebaikan. Tapi kalau hanya sekedar assalamualaikum, itu 10 kebaikan. Tapi kalau ditambah assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, 20 kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 30 kebaikan. Karena satu dihitung 10 kebaikan. Ditambah lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jarang pakai wabarakatuh tuh, jarang ya. Saya nggak ada orang ceramah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Jarang ada. Jadi itu 40 kebaikan. 40 kebaikan. Kalau kita ngucapin begitu, kepanjangan assalamualaikum aja tidak jadi masalah. Kalau kita ngucapin salam, insyaallah, alhamdulillah ya. Alhamdulillah, saudara sudah Isya. Nanti insyaallah kita lanjut lagi di cabang iman yang ke-63. Ya, mohon maaf, semoga bermanfaat khususnya untuk saya dan kita semua yang hadir. Ditambah-tambah oleh Allah Ta'ala kemuliaannya, diberikan rezeki yang halal, yang banyak, yang berkah untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya hadirin berkata min al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Dan kalau di sini mah pastinya kalau habis sholat salam enggak mengganggu kok, enggak mengganggu yang lain gitu. Takutnya di aliran baru nanti gitu. Nah ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maaf les. Belum hadir. Iya, Al-Fatah. Asyhadu an la ilaha illallah. Hayya 'alas shalah. Bang Acong, Bang Agus, selamat masuk. La quwwata illa billah. Nasihat GDJ, terima kasih. La quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. Allah la quwwata illa billah. Isa dulu berhenti ya. La quwwata illa billah.